Metode penelitian hukum. Topik ke-52 dari 70 topik. Positivisme hukum, bagian kedua. Pemikiran John Austin. Pembentuk hukum adalah penguasa yang berdaulat yang bentuknya diidentikan dengan undang-undang serta dikenakan terhadap pihak yang dikuasai adalah ajaran pemikiran John Austin. Pemikir utama analytical jurisprudence John Austin mengartikan hukum sebagai pasang surut yang ditetapkan untuk bimbingan makhluk berakal oleh makhluk berakal yang mempunyai kekuasaan atas dirinya. Prinsip-prinsip dari positivisme hukum klasik dikembangkan pada abad ke-18 dan 19 oleh Bentham dan Austin. Austin melahirkan dua buku yang terkenal, yakni Lectures on Jurisprudence dan The Province of Jurisprudence Determined sebagai reaksi atas teori Blackstone dalam tradisi common law. Dalam buku Lectures on Jurisprudence yang merupakan kumpulan kuliah, Austin mengungkapkan bahwa hukum adalah perintah dari pemberi hukum. Di sisi lain, buku The Province of Jurisprudence Determined mengajarkan, 1. Hakikat dari hukum adalah hukum positif, a law properly so called positive law. 2. Hukum positif merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, atau sovereignty. 3. Karakter hukum positif yang terpenting terletak pada sanksi. 4. Hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Di luar itu, bukanlah hukum, melainkan moral positif. 5. Hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Bagi aliran ini, hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis, lebih khusus bentuk yuridisnya. Mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting. Ia menjadi bidang kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara dan karenanya harus dipatuhi. Jika Anda tidak patuhi, siaplah terima sanksi. Hukum bukan persoalan adil tidak adil dan juga bukan soal relevan atau tidak dengan pergumulan dunia real. Satu-satunya yang relevan jika berbicara tentang hukum adalah ia ada dan sah secara yuridis. Aliran ini memang punya latar pemikiran sendiri, yang secara agak gegabah menerapkan cara berpikir positivistis Auguste Comte dan empirisme David Hume. Seolah konsisten dengan tesis Comte dan Hume, positivisme yuridis ingin menangkap tata hukum sebagai fakta sensual, sekedar sebuah fakta empiris. Akibatnya, ia hanya peduli pada segi-segi yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ya, hukum dipaksa untuk ditangkap oleh indera sensual. Karena yang dapat ditangkap secara sensual adalah kumpulan aturan, dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah, serta keberlakuannya dapat dipaksakan, maka menurut aliran ini, hukum tidak lebih sekedar onggokan aturan-aturan formal dari negara. Itulah sebabnya, bagi Austin, tata hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, dia menyanggah Comte dan Spencer, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, menyanggah von Savigny, bukan pula karena cermin keadilan dan logos, menyanggah Socrates dan kawan-kawannya, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa, versi Austin, maupun derivasi Grundnorm, versi Kelsen. Logis kiranya, jika bagi aliran ini hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi material hukum merupakan bidang non-yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain. John Austin dengan analytical legal positivism-nya menjadi penganut utama aliran positivisme yuridis. Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah itu. Bahwa mereka mentaati karena takut, atau karena rasa hormat, atau karena merasa dipaksa. Sama saja, yang penting, faktanya adalah ada orang yang mentaati aturan itu. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi, maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut. 1. Adanya seorang penguasa, atau sovereignty. 2. Suatu perintah, atau command. 3. Kewajiban untuk mentaati, atau duty. 4. Sanksi bagi mereka yang tidak taat, atau sanction. Dengan demikian, Austin menggantikan ideal keadilan yang secara tradisional dipandang sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa. Hukum sebagai keadilan diganti sekedar aturan formal.
dan hal-hal keutamaan, atau sumum honum, yang menjadi dasar normatif sebuah aturan hukum, misalnya, adil, bermanfaat, aspiratif, diganti sekedar legalitas. Itulah materi topik ke-52 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.